Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang penuh berkah ini, malam Jumat yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat kekuatan, sehingga pada malam hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Fathul Qorib yang rutin kita laksanakan setiap malam Jumat ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan untuk menjadi guru bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai majelis kita pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk mu'alif kitab ini, yaitu Syekh Abu Suja Al-Asfahani yang telah menulis kitab ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menulis, menyusun kitab ini sehingga pahalanya, sehingga ilmunya, barokahnya, faidahnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga yaumil akhir kelak. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga kita kirimkan suratul Fatihah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang telah lebih dahulu mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka, tempatkan mereka di tempat terbaik di Jannatul Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian juga untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, orang tua kita, anak kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit, yang saat ini sedang mengalami sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera sembuhkan seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini Bang Adi angkat tangan ini. Kenapa Bang Adi? Ya? Ada yang mau doa Bu Ida. Oh ya. Mau P3K ya? Kenapa? Mau P3K. P3K, oke. Sama mamanya Fadan untuk yang Yang P3K siapa? Suaminya? Bu Ida. suaminya. Oh, sama mamanya?
sama eyangnya namanya Fadlan orang sakit. Oh, lagi sakit. Oke. Habis pulang dari umroh. Baik, baik. Siap. Ya, gimana? Bang Adi aman suaranya? Aman Ustaz, aman insyaallah. Baik, kita doakan terlebih dahulu untuk suaminya Ibu Ida ya, yang saat ini sedang menunggu hasil atau sudah ujian? Mau ujian P3K di Pemprov atau di mana, Bu? Oh, oke. Semoga diberikan keberhasilan, kelancaran dalam ujiannya, dan juga eyangnya Ibu Diana yang saat ini sedang sakit ya. Semoga ya. Mbak Maisaroh, Mbak Malisa yang ngaji di sini. Innalillahi. Tadi. Oh, sakit apa? Innalillahi. Mbak Malisa ya. Oh ya, ya. Ya, dan juga untuk Mbak Malisa yang saat ini sedang berada di rumah sakit otak ya. Semoga diberikan kesembuhan, walaupun harus dioperasi diberikan kelancaran dalam operasinya, dan semuanya diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keberhasilan dalam ujiannya nanti. Ala hadhin ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib, di mana pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang apa, Bu? Masih ada yang ingat? Apa? Arkanus sholat atau rukun-rukun sholat ya. Dan rukun-rukun sholat itu banyak sekali ya. Masih ada yang ingat nggak rukun itu ada berapa? Wah? Arkanus sholat ada berapa? 8? 17 apa 18? Ya, sama niyata asyara ruknan, artinya 18 rukun ya. Ya, 17 atau 18, 18. Nah, rukun sholat itu artinya adalah hal-hal yang kalau kita tinggalkan itu tidak sah sholat kita. Ya, batal sholat kita karena dia rukun. Ya, berbeda dengan misalnya syarat wajib sholat, itu beda. Kalau kita lupa atau kita tinggalkan, tidak membatalkan sholat kita, tapi harus diganti dengan sujud sahwi dan diganti dengan misalnya kurang rokaatnya, ya ditambah lagi rokaatnya. Tapi kalau rukunnya ini tidak kita laksanakan, satu rukun saja, misalnya lupa membaca Al-Fatihah, tidak baca Al-Fatihah, ya selesai, batal sholat kita. Ya, atau bahkan tidak membaca satu harokat di dalam surat Al-Fatihah saja, maka tidak sah sholat kita. Atau merubah Al-Fatihah yang harusnya kasroh menjadi fathah. Nah, itu juga nanti batal sholat kita. Tidak sah sholat kita. Ya, itu namanya rukun. Karena rukun itu bagian yang paling mendasar di dalam sholat. Nah, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masih tentang sholat. Ya, masih tentang sholat, yaitu faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'ah ar-rajula fi sholat. Artinya apa? Pasal, bab tentang ya hal-hal, perkara-perkara di mana kaum perempuan itu berbeda dengan kaum laki-laki di dalam sholat. Artinya perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki di dalam sholat. Jadi sholatnya perempuan dan laki-laki itu kurang lebih ada perbedaannya, ya, baik dalam tata caranya, gerakannya. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan pada malam hari ini. Baik, saya baca terlebih dahulu matannya. Faslun
wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi fi mirfaqaihi an janbaihi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri. Ya. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Sampai situ dulu. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'ah ar-rajul fi shalah. Pasal tentang bagaimana atau apa saja perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam salat. Wa dzakara al-musannif dzalika fi qawlihi wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya. Dan al-musannif itu siapa, Bu? Kalau ada dikatakan musannif itu artinya penulis kitab atau pengarang kitab. Wa dzakarul musannif, dan penulis kitab menyebutkan dzalika. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebutkan hal itu artinya menyebutkan perbedaan tersebut fi qaulihi, dalam ucapannya wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Dan kaum ibu, kaum perempuan, kaum wanita itu menyelisihi, memiliki perbedaan. Tukhalifu itu menyelisihi, berbeda, ya. Ar-rajula, kaum laki-laki, fi khamsati asya, dalam 5 hal, ya, dalam 5 hal di dalam sholat. Jadi ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Apa saja? Oke, yang pertama, farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an janbaihi wa yuqillu an ayyarfa'u batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi. Nah, sampai situ dulu. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an janbaihi. Ini kaum laki-laki dulu, ya. Kaum laki-laki itu ketika dia rukuk dan sujud, ya, maka dia yarfa'u mirfaqaihi, mengangkat mirfaqaihi itu apa, Bu? Ini sikunya. Apa ini, siku atau apa? Sikut. Ya. Mengangkat sikunya anjanbaihi. Artinya menjauhkan sikutnya anjanbaihi, dari lambungnya. Menjauhkan kedua sikunya dari kedua lambung kiri dan kanannya, wa yuqillu ayyarfa'u, dan mengangkat juga batnahu an fakhidaihi, mengangkat juga perutnya dari fakhidaihi. Fakhidun itu apa? Paha, ya. Fir ruku'i was sujud, di dalam sujud dan di dalam ruku'. Artinya apa, Bu? Kalau kaum laki-laki, bapak-bapak, itu kalau sujud itu tangannya tidak boleh nempel sikunya ini, ya. Sikunya ini nggak boleh nempel di perutnya. Jadi harus dijauhkan begini, ya. Ya, dijauhkan begini, nggak boleh ditempelkan di perut begini. Ya kan? Nggak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke. Kemudian yang kedua, kaum laki-laki tidak boleh menempelkan perutnya dengan pahanya ketika sujud ataupun ruku. Ya, ruku juga seperti itu. Ketika ruku begini, nggak boleh laki-laki itu nempelin perutnya begini, sikunya, ya. Harus dijauhkan begini, ya. Itu harus dijelaskan nanti ke bapak-bapaknya. Begitu sujud juga seperti itu, nggak boleh pahanya ini nempel di perutnya, gini, ya. Jadi harus dijauhkan. Ini, ya, ada 2 hal. Jadi sikunya tidak boleh nempel di perut, dan juga pahanya nggak boleh nempel di perut ketika sujud dan ruku. Itu bapak-bapak, laki-laki. Kemudian wa yajharu fi maudhi'il jahri wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'ihi. Dan yang kedua, dia harus mengeraskan suaranya di tempat itu maksudnya di rokaat-rokaat yang harus dikeraskan. Itu untuk bapak-bapak. Rokaat yang dikeraskan itu mana saja, Bu? 2 rokaat sholat subuh, ya kan?
Itu kan kalau kita jamaah kan harus dikeraskan, ya. Kemudian suaranya dijahar, ya, dijaharkan. Kalau baca Al-Fatihah itu kan berarti jahar gitu kalau jamaah, ya kan. Nah, kemudian 2 rakaat sholat maghrib. Itu kan harus jahar, ya. Kemudian 2 rakaat sholat isya. Itu namanya maudhi'ul jahar. Di tempat-tempat di mana suara harus dijaharkan. Itu kalau bapak-bapak, laki-laki. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fis sholati sabbaha. Dan apabila terjadi sesuatu di dalam sholatnya, misalnya dia lupa, atau dia mendapatkan sesuatu dari luar, misalnya dipanggil orang, ada tamu, nah itu kan terjadi sesuatu ketika dia sholat, ay asabahu syai'un fis sholat, ketika sholat terjadi sesuatu, sabbaha, apa yang dilakukan? Dia bertasbih. Ya, bertasbih. Nah, contohnya gimana? Misalnya ketika sholat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini terutama yang bapak-bapak ya, yang kaum laki-laki, kalau dia sholat kemudian lupa, maka diingatkannya dengan bertasbih. Subhanallah. Atau misalnya terjadi sesuatu pada dirinya, ada yang manggil, tamu misalnya. Ketok rumahnya, assalamualaikum, gitu kan? Ternyata dia lagi sholat. Nah, bagaimana yang seperti itu? Apakah dia harus menjawab salam atau seperti apa? Kalau dia menjawab salam, berarti dia berbicara di luar sholat dan batal sholatnya. Maka, ya, ajaran fikihnya dia bertasbih untuk mengatasi seperti itu. Artinya dia baca subhanallah supaya orang ngerti bahwa dia sedang sholat. Tetapi membaca subhanallah ini ada aturannya di dalam fikih. Ya, ada aturannya dalam fikih, nggak boleh sembarangan. Ya, aturannya seperti apa? Fayaqulu subhanallah biqasdidz dzikri faqat au ma'al i'lami au atlaqa lam tabtul salatuhu. Awil i'lami faqat batalat. Nah, caranya adalah membaca subhanallah. Tetapi ketika membaca subhanallah itu syaratnya 2, Bu. Yang pertama apa? Biqasdidz dzikr. Harus ada tujuan berzikir di situ. Ya, harus ada niat tujuan untuk membaca zikir dengan mengucapkan subhanallah itu. Ya, itu yang pertama, harus ada zikirnya, ada niat untuk berzikir. Itu yang pertama. Atau ma'al i'lam. Mengucapkan subhanallah dengan niat zikir dan juga dengan niat untuk memberitahu orang yang sedang salam tadi. Itu boleh. Ya. Saya ulangi. Jadi ketika membaca subhanallah itu harus diniatkan untuk zikir. 1. Atau yang kedua, diniatkan untuk zikir dan memberitahu orang yang mengucapkan salam. Misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, au atlaqa lam tubtil salatu, atau dia membebaskan. Artinya membebaskan itu ya dia baca subhanallah aja, itu nggak apa-apa. Nggak ada niat untuk zikir dan juga tidak ada niat untuk memberitahu orang. Dia hanya membaca subhanallah aja. Itu tidak batal sholatnya. Itu ada 3, ya. Tetapi awil i'lami faqat batalat. Tetapi apabila ketika kita membaca subhanallah itu niatnya hanya untuk memberitahukan, ya, maka batal sholatnya, Bu. Ya. Jadi kalau kita baca subhanallah niatnya hanya untuk memberitahukan, misalnya kita jadi makmum, ya, kemudian imam ada yang lupa, ada yang tidak dia baca atau dia lupa rakaatnya. Kemudian kita membaca subhanallah, tapi niat kita hanya untuk mengingatkan, maka batal sholat kita. Nggak boleh. Jadi membaca subhanallah itu ada 3. Yang pertama, diniatkan untuk zikir. Kedua, niat zikir dan juga niat memberitahu. Atau yang ketiga, dia bebaskan, artinya dia nggak niat apa-apa. Ya, saya baca zikir aja, subhanallah aja. Tapi kalau hanya diniatkan untuk memberitahu,
bahwa saya sedang sholat atau bahwa imam sedang lupa, maka itu yang tidak boleh, batal sholatnya. Kenapa Bu batal? Karena kalau kita memberitahukan orang, itu kan artinya kita melakukan perkara di luar sholat. Ya kan? Kita mau ngasih tahu orang, misalnya gini, ada orang bertamu ketika kita sedang sholat. Kemudian diketok, Assalamualaikum. Nah, niat kita itu hanya memberitahu saya sedang sholat, tapi dengan bacaan Subhanallah. Nah, itu kan sama saja kita mengatakan, saya lagi sholat, kan begitu kan? Tapi ucapannya Subhanallah, gitu loh. Dia hanya memberitahu saya, gue lagi sholat nih, gitu kan? Tapi dia niatnya hanya itu saja. Itu kan sama dengan mengucapkan pemberitahuan, menyampaikan pemberitahuan, tapi hanya yang membedakan ucapannya saja. Maka ketika memberitahukan bahwa kita sedang sholat, itu harus diniatkan dengan zikir. Atau zikir dan pemberitahuan boleh. Atau dia bebaskan, artinya tidak ada niat apa-apa. Niat untuk zikir juga enggak, niat untuk memberitahukan juga enggak. Nah, ini yang agak susah. Artinya kalau kita mau ketika di dalam sholat tiba-tiba kita nyeletuk Subhanallah, dan itu tidak kita niatkan apa-apa, itu enggak apa-apa. Ya, itu tidak membatalkan sholat kita. Tapi kalau hanya meniatkan untuk memberitahu saja tanpa ada niat zikir, maka batal sholat kita. Itu Bu ya, ini ilmunya. Kemudian wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi amma huma falaisa minal aurah wala ma fauqahuma. Dan ini perbedaan yang keberapa nih? Tadi yang pertama adalah soal tangan, ya. Ini siku ya. Siku laki-laki itu harus diangkat, ya. Kemudian yang kedua jahar, soal jahar, ya. Kemudian yang ketiga ini soal aurat. Aurat laki-laki itu ma baina surratihi wa rukbatihi. Antara pusar dan dengkul. Dengkul itu apa namanya bahasa resminya? Lutut. Ya. Aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Ini dalam hal sholat ya. Wa ammahuma falaisa minal aurah wala ma fauqahuma. Sedangkan surah dan rukbah itu sendiri tidak menjadi bagian dari aurat. Jadi udel sama dengkul itu bukan, silakan, Akhi. Dengkul dan udel itu sendiri tidak menjadi bagian dari aurat. Jadi kalau kelihatan udelnya masih boleh, masih sah. Kemudian kalau kelihatan dengkulnya masih sah karena dia tidak menjadi bagian dari aurat. Yang tidak boleh kelihatan itu adalah antara keduanya. Artinya apa? Pusar ke bawah sampai di atasnya dengkul. Itu yang aurat. Ya, jadi harus paham ini kita. Dengkul itu tidak menjadi bagian dari aurat. Demikian juga pusar. Ya. Berarti kalau pusar ke atas aurat bukan laki-laki. Pusar ke atas Bu? Bukan. Pusar ke bawah? Tapi kok sering diliatin Bu? Nah. Ibu-ibu ini nakal emang. Udah tahu aurat masih diliatin aja. Ya, itu ya. Demikian juga berarti di bawahnya dengkul ke bawah. Itu aurat bukan? Di bawah dengkul? Enggak, yang aurat itu hanya atas dengkul sampai bawah pusar. Antara pusar dan dengkul. Itu yang menjadi auratnya laki-laki. Artinya, misalnya seorang laki-laki itu sholat, ya, hanya memakai celana yang celananya itu menutup dengkul atau sampai dengkul dan menutup pusar saja, sholatnya sah nggak? Sah, ya, sah. Tapi ya kembali kepada kelayakan, kepatutan. Pantas nggak kita sholat, ya, beribadah kepada Allah hanya pakai kaos, hanya pakai celana pendek, tidak pakai baju, kan nggak pantas. Tapi misalnya dalam kondisi sangat mendesak, ya. Mendesak
di mana dia tidak punya baju misalnya, hanya punya celana yang cukup menutup auratnya saja, ya sah sholatnya, gitu ya, sah sholatnya. Nah, jadi jangan sampai kita salah menilai. Nanti mentang-mentang kita melihat orang yang seperti itu dan kita belum tahu ilmunya, kita tegur, nggak sah nih sholatnya, begitu. Ya sah sholatnya. Yang penting menutup aurat gitu, dan auratnya itu antara pusar dan lutut, gitu ya. Tapi sebaiknya kalau kita punya kemampuan, punya keluasan, maka kita menutup badan kita. Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kemudian, nah ini baru yang kemudian al-mar'ah untuk perempuan. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madhkurah. Dan kaum perempuan, kaum wanita itu menyelisihi, berbeda dengan laki-laki fil khamsah al-madhkurah, di dalam 5 hal yang tadi kita sebutkan. Saya minum dulu ya. Yang pertama, fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din fatulsiqu batnaha bifakhidhaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Yang pertama, kalau tadi bapak-bapak itu harus menjauhkan sikunya dari perut dan dari pahanya, maka kaum perempuan tadummu ba'daha ila ba'din. Dia merapatkan, menggabungkan ya antara satu anggota tubuhnya dengan anggota yang lain. Fatul siqu batnaha bifakhidhaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Sehingga dia akan menempelkan batnaha, perutnya, dengan fakhidhaiha. Dengan apa? Dengan pahanya. Ya, fi ruku'iha wa sujudiha. Di dalam rukuk dan sujudnya. Jadi ketika sujud itu, kalau kaum ibu-ibu gimana, Bu? Sujudnya nempel nggak? Perut sama ininya, paha. Ya kan? Berdekatan kan? Itu yang pertama. Kemudian juga, mana tadi? Dan yang kedua juga, dia menempelkan mirfaqoihi, sikunya dengan perutnya. Ya, dia tempelkan begini, Bu. Ya enggak? Ya begini. Memang harus begini. Harus ditempelkan sikunya ke perutnya. Kalau bapak-bapak itu dijauhkan, diangkat. Ya, diangkat. Nah, itu yang membedakan. Jadi ketika ruku dan sujud, perut dan pahanya itu ditempelkan. Begitu juga dengan kedua sikunya, nempel di perut, di lambung maksudnya ya. Nempel di lambung. Kalau bapak-bapak dijauhkan. Kemudian yang kedua, wa tukhfidu sautaha in shallat bihadratir rijal al-ajanib. Nah, kalau tadi bapak-bapak ketika sholat itu harus dikeraskan suaranya di rokaat-rokaat yang harus keras suaranya, seperti sholat subuh, 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, maka kalau ibu-ibu, kaum wanita, itu kalau mereka sholat bersama atau dengan kehadiran kaum laki-laki, maka suaranya harus dipelankan. Tidak boleh dikeraskan, Bu, meskipun itu sholat subuh. Ya, meskipun itu sholat maghrib atau sholat isya. Kalau di situ ada kaum laki-laki, maka tidak boleh dikeraskan ya, suaranya. Meskipun misalnya dia sedang berjamaah, ya dipelankan aja. Kalau di situ ada laki-laki. Tapi kalau nggak ada laki-laki, semua perempuan, kemudian sholat jamaah, ya, kemudian ada imamnya yang juga dari perempuan, maka suaranya dikeraskan. Tapi kalau ada laki-laki, tidak boleh dikeraskan. Itu bedanya. Kemudian ini laki-laki ajanib ya, laki-laki yang bukan mahram, maksudnya ya. Tapi kalau laki-laki mahram, anaknya, kemudian siapa lagi? Orang tuanya, saudara laki-lakinya itu boleh. Tapi kalau yang ajanib itu yang asing, yang bukan mahram, maka harus dipelankan suaranya. Fa in shallat munfaridatan anhum jaharot. Apabila mereka sholat jauh dari mereka,
menyendiri dari mereka, dari kaum laki-laki yang ajanib, maka dia harus mengeraskan suaranya. Nah, kemudian selanjutnya, wa idza nabaha syai'un fis sholati safaqat bi dharbi batnil yamini ala dhahris shimal, ya. Dan apabila terjadi sesuatu di dalam sholatnya, kalau tadi laki-laki ya, itu dengan apa? Dengan membaca subhanallah. Nah, kalau wanita seperti apa? Idza nabaha syai'un fis shalat shafaqat. Apabila terjadi sesuatu di dalam sholatnya, misalnya tadi ada yang apa? Ada yang mengucapkan salam, ada yang manggil, ada yang misalnya dia sholat jamaah, imamnya lupa, sesama wanita ya. Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Shafaqat. Dia menepuk tangan. Bagaimana cara menepuk tangannya? Apakah begini? Atau, wih, gitu kan? Nah, ini ada ilmunya. Gimana caranya? Bidorbi batnil yamini an dhahris shimal. Dengan menepukkan, nih, batnil yamin, apa ini namanya? Telapak tangan bagian dalam, yang tangan kanan, ke punggung tangan bagian kiri. Dan itu sekali aja. Nah, gitu. Nggak boleh banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak, misalnya 3 kali berturut-turut, itu sudah, iya, gerakan sholat. Apa namanya? Gerakan di luar sholat. Kebanyakan. Nah, gitu ya. Jadi bukan begini. Ya. Apalagi sampai, nah, batal itu sholat kita. Begini aja. Nah, jadi menepukkan jari telapak tangan bagian dalam yang kanan ke telapak tangan bagian kiri punggungnya, punggung bagian kiri telapak tangan. Gitu ya. Gitu cara mengingatkannya. Ya, jadi bukan subhanallah tapi menepukkan gitu ya. Kemudian, nah ini ada lagi, falau darabat batnan bi batnin bi qasdil la'bi walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batalat sholatuha. Apabila dia menepukkan tangannya, ya telapak tangannya, bibatnin, batnan bibatnin, apa namanya, bagian dalam ketemu bagian dalam, seperti yang saya contohkan tadi, gini atau gini. Yang penting ketemu antara telapak tangan bagian dalam dengan telapak tangan bagian dalam, kanan dan kiri. Kemudian because dilabi, dengan tujuan, dengan niat main-main saja, canda misalnya, ya, maka apa? Batalat sholadu. Walau qalilan ma'al tahrimi batalat sholatuha. Walaupun hanya sedikit saja, dia tepuknya sekali aja, tapi niatnya dia niat main-main. Ya, niatnya main-main, canda. Nepuk itu niatnya canda, ya. Dan dia tidak mengetahui bahwa itu hukumnya adalah haram, maka batalat sholatuha. Batal sholatnya, Bu. Ya. Jadi ini ada ilmunya. Mengingatkan itu harus begini, tek gitu ya. Bukan dibalik begini, seperti kita bertepuk tangan begini, enggak. Apalagi niatnya sambil main-main gitu kan, biar seru. Nah, udah, biar seru gitu aja itu udah batal itu sholatnya, ya, batal itu sholatnya. Pernah nggak yang melakukan seperti itu? Ada nggak? Nggak ya? Nah, kalau ada dikasih tahu. Atau kalau dulu pernah melakukan karena belum tahu ilmunya, nggak apa-apa. Ya, sekarang sudah tahu, itu tidak boleh, haram hukumnya ya. Wal khunsa kal mar'ah, dan juga untuk kaum banci. Banci ini maksudnya berkelamin ganda ya. Khunsa itu berkelamin ganda. Ya. Maka hukumnya seperti perempuan. Ya, kalau bancinya banci laki-laki jadi-jadian ya seperti laki-laki hukumnya ya. Masih ada batangnya itu kan. Itu kan penampilannya aja wanita, tapi kalau ininya jenis kelaminnya kan laki-laki kan. Begitu. Jadi kalau banci yang artinya berkelamin ganda itu dihukumi seperti wanita. Seperti wanita. Kemudian wa jami'u badanil mar'ah al-hurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha, dan seluruh badan perempuan, apalagi perempuan merdeka, ini di sini masih disebutkan perempuan merdeka, karena di zaman dulu itu ada perempuan yang
tidak merdeka. Artinya apa? Budak. Ya. Kalau tadi aurat laki-laki itu mana, Bu? Antara pusar dan lutut, maka auratnya perempuan adalah jami'u badanil mar'ah al-hurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Seluruh anggota tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ya. Jadi bedanya itu. Artinya apa? Kalau perempuan itu sholat, kemudian terbuka wajahnya dan telapak tangannya, itu sah. Karena sudah dianggap menutup aurat. Tapi kalau ada yang terlihat selain itu, maka sholatnya tidak sah karena tidak menutup aurat. Kemudian wal amatu karrajuli fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Tapi untuk budak, ini masih kita bicara budak ya. Kalau tadi perempuan merdeka, tapi kalau untuk budak fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Maka apa dia saya ikut. Maka auratnya budak itu adalah seperti auratnya kaum laki-laki. Ini bedanya, Bu. Jadi budak itu dulu tidak sama dengan manusia biasa, dengan orang merdeka. Sehingga perkara batas auratnya pun itu tidak sama dengan perempuan merdeka. Ya, kan budak itu dulu diperjualbelikan, Bu. Dan menjadi hak milik orang lain. Jadi kita kalau zaman sekarang itu seperti kita beli kucing, kemudian kucing itu jadi milik kita. Beli anjing, anjing itu milik kita. Nah, dulu yang dijual belikan itu orang. Budak itu, ya. Maka kalau budaknya itu amah, namanya budak wanita, auratnya itu seperti laki-laki. Artinya apa, Bu? Antara pusar dan lutut. Itu auratnya. Jadi pusar ke atas itu bukan aurat. Kalau dia budak, boleh dilihat gitu ya. Ya budak, Bu. Ya, budak. Tapi biasanya kalau budak itu orang juga males lah lihatnya kan. Gitu. Nah, itu dulu. Kita bicara budak di zaman dulu. Tapi sekarang kan sudah tidak ada ya, Bu ya. Nah, ini pembahasan mengenai orang merdeka, wanita merdeka dan budak. Baik, itulah 5 hal yang membedakan antara kaum wanita dan kaum laki-laki di dalam sholat. Yang pertama tadi apa, Bu? Kalau laki-laki tangannya harus nempel, harus jauh, harus diangkat ketika rukuk dan sujud. Tidak boleh menempel ke lambung. Ya, perutnya juga lambungnya tidak boleh nempel dengan pahanya. Tapi kalau perempuan harus nempel. Sebaliknya ya. Jadi begitu sujud itu harus begini, ditempelkan ya, tangan sikunya itu ke lambungnya. Kemudian yang kedua apa? Perkara jahar atau tidak jahar. Kalau laki-laki di rokaat-rokaat yang harus jahar, maka dia harus menjaharkan, mengeraskan suaranya. Sholat subuh 2 rokaat itu harus jahar. Kemudian sholat maghrib rokaat pertama, rokaat kedua harus jahar. Rokaat sholat isya juga seperti itu. 2 rokaat pertama harus jahar. Tapi kalau perempuan, apabila dia sholat, di situ ada kaum laki-laki yang bukan mahram atau ajanib, maka dia harus memelankan suaranya. Tidak boleh dijaharkan. Itu yang ketiga. Ya, kemudian yang keberapa tadi? 3 apa kedua? Kemudian yang ketiga, apabila terjadi sesuatu di dalam sholat, misalnya lupa, atau misalnya ada sesuatu dari luar yang memanggil dia, baik tamu yang mengucapkan salam, atau suaminya manggil, mah, gitu kan, malam-malam dia udah manggil mama aja, ya kan? Padahal dia lagi sholat tahajud. Nah, itu bagaimana cara mengingatkannya, cara memberitahunya? Kalau laki-laki membaca tasbih. Ya, kalau perempuan dengan cara menepuk tangan. Ya, menepuk tangan, telapak tangan bagian dalam, bagian kanan ditepukkan ke punggung telapak tangan bagian kiri. Gitu, ya.
Dan tadi kalau soal membaca tasbih bagi laki-laki harus ada niat berzikir. Ya, harus ada niat zikir. Tidak boleh hanya niat memberitahu. Ya, jadi niat zikir bahwa ketika mengucapkan subhanallah, apalagi ketika misalnya kita mengingatkan imam yang sedang salah atau lupa, itu kita harus ada niat zikir. Subhanallah, ya, kita niatnya zikir. Atau niat zikir dan juga niat memberitahu itu boleh. Atau mutlak. Mutlak itu tidak niat zikir dan juga tidak niat untuk memberitahu. Bebas saja. Dia yang penting dia baca tasbih, subhanallah, itu aja boleh. Tapi kalau hanya meniatkan untuk memberitahu, ya, misalnya memberitahu orang tamu yang sedang mengucapkan salam, saya lagi sholat nih, gitu kan. Tapi dengan baca tasbih, itu batal sholatnya. Demikian juga kalau dia menjadi makmum, mengingatkan imam, niatnya hanya memberitahu, tapi bacanya subhanallah, ya itu tidak boleh, batal sholatnya. Ya. Kemudian yang keempat tadi apa, Bu? Itu yang keempat ya tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal aurat. Aurat laki-laki itu adalah antara lutut dan pusar, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu wanita merdeka. Tapi kalau budak wanita, auratnya seperti laki-laki. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita berlanjut ke bab selanjutnya. Jelas? Cukup jelas? Cukup jelas ya, Bu ya? Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Bab yang lain yaitu faslun fi adadi mubtilatis shalah. Pasal tentang jumlah hal-hal yang membatalkan sholat. Atau pasal tentang hal apa saja yang dapat membatalkan sholat. Baik, saya baca terlebih dahulu. Faslun walladhi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Al-kalamul amdu wal amalul kathiru wal hadathu wa huduthun najasati wa inkishaful aurah wa taghyirun niyyah wa istidbarul qiblah wal aklu wasyurbu wal qahqatu war riddatu. Walladhi yubtilu sholat walladhi yubtilu bihi sholah ahada asyara syai'an al kalamul amdu. Oke. Dan ya, pasal tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada ahada asyara syai'an. Berapa, Bu? Ahada asyara berapa? Nah, pasti nggak baca surat Yusuf nih. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nah, berarti berapa? Hah? 11. Tahu ayatnya tapi nggak tahu artinya ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wal qamara ya, wasyamsa wal qamara ra'aitumu li sajidin ya, kan itu. Ayatnya gitu. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku berapa? Ahada asyara kaukaba, 11 bintang. 11 bintang. Nah, ini jamak. Yang membatalkan sholat itu ada ahada asyara syai'an, 11 perkara. Yang pertama apa? Al-kalamul amdu as-salih li khitabil adamiyyin. Yaitu apa yang pertama? Berbicara dengan sengaja. Yang as-salih li khitabil adamiyyin, yang biasanya digunakan untuk berbicara dengan sesama manusia. Jadi ketika sholat misalnya, Allahu Akbar, kita sudah khusyuk, ya, baca Al-Fatihah sudah selesai, kemudian baca surat-surat pendek, tiba-tiba ada yang manggil, meskipun ibu kita, ya, ibu kita manggil misalnya, siapa misalnya, Pak Ijo misalnya, Pak Ijo gitu kan, dia nyaut, ya mak gitu kan, nah itu kan dia berbicara dengan sengaja itu, atau ya gitu kan, ya, refleks, batal sholatnya. Ya, berbicara dengan sengaja dengan ucapan yang biasa digunakan untuk berbicara sesama manusia. Ya. Ya, gitu. Atau misalnya ibu-ibu lagi sholat, lagi khusyuk, kemudian dipanggil suaminya, "Ma," gitu kan. "Ya, bentar," gitu. Atau berisik gitu. Keceplosan begitu.
Nah, nggak sabar amat sih gitu kan. Nah, udah, itu namanya berbicara dengan sengaja atau al-kalamul amdu. Ucapan pembicaraan yang sengaja. Sawa'un tata'allaku bimaslahatis shalah aula. Baik itu ucapannya berkenaan dengan sholat ataupun tidak. Ya. Jadi, kalau dia berbicara dengan sengaja, dengan ucapan manusia, meskipun itu berkenaan dengan sholat, ya misalnya berkenaan dengan sholat itu ya tadi misalnya, ya lagi sholat gitu kan, nah, tetap aja batal gitu ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, wal amalu al kathiru al mutawali kasalafi khutwatin amdan kana dzalika au sahwan. Yang kedua yang membatalkan sholat itu adalah al amal al kathir, gerakan yang banyak, ya, atau pekerjaan yang banyak, gerakan yang banyak di dalam sholat. Al mutawali, yang berturut-turut. Nah, ini bahaya nih, ya. Jadi harus diingat, gerakan yang banyak, yang besar, ya, dan berturut-turut itu membatalkan sholat. Contohnya apa? Kasala fi khutwatin amdan kana dzalika au sahwan. Seperti kita melangkah 3 langkah, ya, berturut-turut, baik itu